Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung volume benda putar dengan metode cakram. Misalkan ada suatu daerah, katakanlah daerah kita singkat sebagai D, di mana dibatasi oleh X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B, dan Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan Fx diputar terhadap sumbu X. Kalau kita lihat pada bidang X, Y, misalkan kita gambarkan adalah suatu fungsi Fx, dan kita akan menghitung daerah D ini dan diputar terhadap sumbu X, sehingga perputarannya ke bawah ini terhadap sumbu X. Kita akan menghitung volume benda putarnya dengan ilustrasi seperti berikut. Kalau kita putar, maka benda itu kira-kira seperti ini. Pertanyaannya, berapa volume benda putar tersebut? Oke. Untuk menghitung volume benda putar, kita gunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Jadi analoginya sama dengan integral Riemann. Jadi kita ambil sebagian, kemudian hampiri dan jumlahkan dan ambil limitnya. Contohnya gambar Fx seperti ini. Dan kita iris gambar ini, kita bagi n bagian, katakanlah Fx adalah tingginya, kemudian delta X ini lebarnya. Kita putar terhadap sumbu X, dimana ini dari A sampai B. Kita ambil sebagian saja. Jadi iris, kemudian hampiri dan jumlahkan. Kalau kita lihat setelah kita ilustrasikan dan diputar, maka akan berbentuk seperti ini. Berbentuk lingkaran atau tabung ya. Fx sebagai jari-jari, kemudian delta X sebagai lebarnya. Dimana Fx ini kalau kita lihat tingginya dan alasnya diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh suatu cakram lingkaran dengan tebal. Ini adalah tebalnya delta X, dan jari-jarinya adalah Fx, panjangnya menjadi jari-jari. Sehingga volumenya kita tahu rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali tebalnya delta X ya. R kuadratnya ini adalah Fx untuk menghitung volume. Sehingga bisa dihitung volume benda putar ini dengan Pi-nya ini kan konstanta, bisa dikeluarkan, sehingga ini bisa diintegralkan, integral A sampai B F kuadrat dx. Ini adalah rumus yang didapat dari volume benda ini untuk cakram. Contohnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2. Artinya dari 0 sampai 2 diputar terhadap sumbu X. Kalau kita plot ke
bidang X, Y, maka grafik Y sama dengan X kuadrat seperti ini. Maka kita iris atau tingginya ini adalah X kuadrat atau sebagai jari-jarinya. Diputar terhadap sumbu X. Jika irisan diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh cakram dengan jari X kuadrat dan tebalnya delta X. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah delta X, tebalnya, dan jari-jarinya adalah X kuadrat. Sehingga volumenya Pi kali Fx, F kuadrat X atau X kuadrat dalam kurung kuadrat lagi, karena ini jari-jarinya. Rumusnya kan Pi kali R kuadrat kali tebalnya, alasnya ya. Kalau segitiga itu ini alasnya, ini tebalnya, sama dengan Pi X pangkat 4 delta X. Volume benda putarnya kita masukkan ke dalam rumusnya dari 0 sampai 2, maka Pi integral 0 sampai 2 X pangkat 4 dx, sehingga hasilnya Pi per 5 kali X pangkat 5. Kemudian 2-nya dimasukkan ke X, dikurangi 0 dimasukkan ke X, sehingga hasilnya 32 per 5 Pi. Sekarang bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Dibatasi oleh Y lebih besar sama dengan C dan Y lebih kecil sama dengan D, dan X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan GY. Kita lihat pada bidang X, Y, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah fungsi X sama dengan GY dan dibatasi oleh C sampai D, diputar terhadap sumbu Y. Sebenarnya konsepnya sama saja, cuma tinggal dibalik aja. Kalau kita ilustrasikan, kalau diputar maka akan seperti ini benda putarnya. Berapa volume benda putar? Sama sebenarnya dengan diputar dengan sumbu X, cuman kita tinggal membaliknya. Untuk menghitung kita tetap gunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Contohnya pada fungsi GY dibatasi oleh C sampai D, di mana lebarnya adalah delta Y dan tingginya GY, atau nanti sebagai jari-jarinya, diputar terhadap sumbu Y, sehingga hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di gambar, GY sekarang sebagai jari-jari, ini sebagai alas delta Y-nya, sehingga volumenya adalah Pi kali R kuadrat kali alasnya, atau R-nya menjadi GY. Maka dapat dirumuskan sebagai Pi kali integral C sampai D G kuadrat Y dy, diintegralkan terhadap Y. Oke, contohnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 4, dan sumbu Y diputar terhadap sumbu Y. Maka Y sama dengan X kuadrat, hasilnya seperti ini. Karena diputar terhadap sumbu Y, maka hasilnya seperti ini. Coba kita lihat, panjangnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Sekarang X-nya berapa? Maka X sama dengan akar Y. Jika irisan
dengan tinggi akar Y dan tebal delta Y diputar terhadap sumbu Y akan diperoleh cakram dengan jari-jari akar Y dan tebal delta Y. Jadi jari-jarinya adalah akar Y, lebarnya ke sini. Dimana akar Y didapatkan dari Y sama dengan X kuadrat. Jadi kita X nya berapa? Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Gambarnya jari-jari adalah akar Y dan lebarnya adalah delta Y. Sehingga volumenya pi R kuadrat kali tebalnya. Kalau kita menghitung volume, R kuadratnya adalah R-nya adalah akar Y, maka hasilnya karena ini akar dikuadratkan maka hilang menjadi pi Y delta Y. Sehingga rumusnya integral pi integral 0 sampai 4 Y dy. Hasilnya adalah pi per 2 Y kuadrat. Tinggal dimasukkan 4 terhadap Y dan dikurangi 0 dimasukkan ke Y sehingga hasilnya 8 pi. Latihan soal volume benda putar dengan metode cakram. Jadi teman-teman bisa menggunakan latihan ini. Bisa nomor 1, bisa nomor 2, dipilih salah satunya saja mana yang mau dikerjakan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.